some manifestation of truth. All right, now, once I've kind of determined that, I can actually go and start to look at certain features that I might want to look at. So for example, AJ, can you lift this up just a little bit? So how is he, what's going on? He's using this interactive joystick. There's two ways to interact with the cave. One is with this interactive joystick. The other one, which I'll show you in a minute, is with these goggles. But anyway, so the other thing we can do is say, okay, so now we can start spinning this around and we can start looking at axial features down the core, and we can look at we can look at the radial, axial, and before, the way people used to look at these things, they would make a two-dimensional slice and put it up there, and then take a step down and look at another two-dimensional slice, take a step down. Well, you can miss stuff when when you're not looking at the whole assembly of the data. And so this allows you to kind of get that full 3D view of the data. And then, AJ, thank you. So then the next thing you can do is you can use these geek goggles I have here. And when you actually put these on, then the image actually follows your movements. And actually, you can actually start now really walking interactively through the core and looking at various things. So I can look up at different power rods, I can look down axially at the thing, I can back up, all right? And it almost gives you the sense that you're actually, reaching out and touching it. Now I'm doing this because this actually also works in three dimensions. These are 3D goggles, which is why when you're just looking at the thing without these, it looks a little bit stereotopic. Yeah, right. So now is this all the computations were done ahead of time? Yep. Right, and you're manipulating that data in real time. That's right. Okay. So the calculation here is something that this particular calculation is something that can only be done on a machine like Titan. And how long would it take, just an average, to So on this series of calculations, we actually did several different permutations of this core. The largest model we did had 10 to the 15th total unknowns in it, and it ran, I think, on the order of 40 to 45 minutes on 275,000 cores, which is nearly the whole machine, the whole Titan machine, before this latest upgrade. Okay. So we haven't actually started running it on the new configuration yet, because that's only just, as you guys know, happening today. Yeah, I gotcha. Cool. Right. But the thing is, so the only way you could run this type of calculation is on a machine with that kind of horsepower behind it. This isn't something that you can do on a desktop. Once you then have the output, then we go and we have the OLCF has what we call visualization clusters. All right, and those are 512, 1024 type node clusters, which are big by conventional standards, but not big by Titan standards. And they're dedicated solely to doing data processing and analysis. So it takes this terabytes of output that we produced on Titan, and we set up on the back end a compute server that processes that data and then just simply sends the graphics commands over to our local desktop here, and that desktop then controls this. So we can sit down, I can sit down, and I've done this before. I've sat down at a hotel room at a conference and brought my laptop up, connected to our visualization cluster, and brought images like this up on my laptop, because we're doing all the heavy lifting on site here on the back end cluster, and only bringing the front end graphics commands to the desktop. Oke. Tes, halo. 1, 2, 3. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Pak. Oke. Pak. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke, hari ini kita akan mulai perkuliahan kita ya, pertemuan perdana semester genap ya, semester genap. Bagaimana kabar kalian semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Masih semangat ya mestinya, pagi-pagi ini energinya masih full ya, fully charged ya. Baik, kita akan melakukan serangkaian kegiatan ya dalam perkuliahan ini, perkuliahan komputasi nuklir, dan dalam perkuliahan ini nanti ada
dosen ya yang akan memandu kalian, itu saya, dan nanti saya akan mengawali di pertengahan semester yang pertama, kemudian pada pertengahan semester yang kedua nanti akan dilanjutkan oleh Bu Sita ya. Nah, dalam pertemuan hari ini nanti kita akan melihat apa yang akan kita lakukan ya, overview hal-hal yang akan kita lakukan ya. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan ya, kalau waktunya mencukupi nanti kita lanjutkan dengan sedikit materi kayak gitu ya. Oke. Baik, saya mulai ya dengan suatu pertanyaan, mudah-mudahan pas ini. Belum. Iya, oke. Kita awali dengan ini. Kita akan nama mata kuliah ini adalah komputasi nuklir. Ya. Jadi pertanyaan awal yang akan kita jumpai itu adalah seperti ini. Mengapa kita perlu melakukan pemodelan dan komputasi? Nah, kalau menurut Anda kira-kira bagaimana jawabannya? Mungkin ada yang mau menjawab. Mengapa kita perlu melakukan pemodelan dan komputasi? Kita ini orang teknik, ya. Orang teknik mestinya harus banyak dirinya, harus banyak kegiatan yang bersifat motorik, ya, melakukan eksperimen, kemudian pengambilan data ya, eksperimen, kemudian ya hal-hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan di lapangan ya, seperti itu. Namanya juga orang teknik gitu ya. Tapi mengapa kita perlu melakukan pemodelan dan komputasi? Mungkin ada yang ingin menjawab? Mau menjawab, Pak? Ya, silakan. Menurut saya kenapa teknik nuklir melakukan pemodelannya ini karena sumber daya nuklir itu kan kalau nggak dimodelkan tuh kan, kalau harus dibangun dan lain-lain itu lebih sulit dari yang biasanya itu, misalnya teknik sipil dan lain-lain. Jadi melakukan pemodelan, dan juga komputasinya dilakukan, soalnya persamaan yang digunakan dalam nuklir itu juga termasuk yang agak rumit gitu, ada variabelnya banyak. Jadi komputasi dilakukan pakai simulasi, pakai software itu karena membantu menyelesaikan persamaan yang sulit itu dan memvisualisasikannya. Oke. Jadi diperlukan untuk membantu ini ya, penyelesaian suatu permasalahan gitu ya. Oke, makasih Al Mansur. Mungkin ada lagi yang lain? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Marcella. Kalau menurut saya kurang lebih sama seperti Almanzo, tapi menambahkan juga mungkin pemodelan ini bisa memudahkan kita untuk menganalisis sesuatu. Kalau misalkan di nuklir ya, menganalisis permasalahan-permasalahan di nuklir, sehingga apa yang akan kita kerjakan ini menjadi lebih terstruktur. Dan kalau misalkan di komputasi seperti Almanzo tadi, menjadi memudahkan kita mengerjakan apa yang sudah kita analisis tadi. Oke. Gitu. Terima kasih. Ya, makasih Marcella. Jadi jawabannya nanti memudahkan kita untuk membuat
Marcella mungkin ya ada apa namanya ada benarnya ya karena kita berkecimpung di bidang teknik nuklir ya, di mana satu hal yang penting yang sering kita jumpai dalam bidang teknik nuklir itu adalah bahwa kita menjumpai apa namanya fenomena yang dengan materi. Ya, fenomena ini peluruhan itu kalau kita pelajari sebenarnya apa namanya fenomena yang kompleks, kemudian bagaimana radiasi tersebut entah itu alfa, beta, gamma, neutron itu berinteraksi dengan materi ini juga merupakan fenomena yang kompleks ya. Sehingga kalau kita kalau kita coba untuk melakukan perhitungan secara manual itu tentunya akan menjadi lebih susah untuk diselesaikan ya. Nah, sehingga di sini kita perlu memodelkan apa ya, memodelkan fenomena tersebut ya. Dimodelkan sebenarnya kan pemodelan itu merupakan apa namanya usaha kita untuk menyederhanakan atau merumuskan bagaimana fenomena yang kompleks itu menjadi suatu persamaan, dalam hal ini tentunya ada persamaan matematika yang bisa diselesaikan secara lebih mudah gitu ya. Nah, tapi karena fenomenanya kompleks, kemudian modelnya itu nanti juga seringkali menjadi kompleks juga. Ya. Jadi mungkin kita akan berjumpa dengan persamaan yang menjadi sifatnya nonlinier gitu. Nah, ini menjadi susah untuk diselesaikan secara manual. Akibatnya nanti kita perlu melakukan perhitungan menggunakan komputer atau secara numerik atau komputasi. Ya, seperti itu. Kemudian alasan yang lain, nah ini juga sangat khas ya bagi kita yang berada di bidang teknik nuklir, itu adalah karena adanya material yang berbahaya. Ya, kita berkecimpung dengan atau berhubungan dengan material radioaktif, ya, sehingga kita tidak bisa secara langsung ya berhubungan atau berurusan dengan material ini tanpa persiapan yang matang. Persiapannya itu apa ya? Persiapan nanti kan ada proteksi radiasinya ya. Tapi kan untuk melakukan seperti itu kita harus melakukan perhitungannya terlebih dahulu. Ya. Kita harus melakukan modeling dan komputasi untuk memperkirakan misalnya sampai seberapa aman sih sebenarnya untuk kegiatan proteksi radiasi ini. Kita perlu memerlukan misalnya shielding ya atau perisai sehingga kita yang berada di berada di dekat material radioaktif tersebut menjadi kondisinya lebih aman ya. Tidak ada paparan radiasi yang sifatnya berlebihan ya. Demikian pula kalau misalnya apalagi kalau kita berbicara tentang misalnya reaktor nuklir ya. Reaktor nuklir itu kalau bahan bakar nuklirnya itu masih baru mungkin tidak terlalu berbahaya. Karena apa? Karena ininya paling hanya kita menjumpai peluruhan ini aja ya alfa saja. Reaktornya itu beroperasi, muncul produksinya akan menghasilkan gamma dengan energi tinggi. Nah itu ya kemudian menjadi menjadi sangat berbahaya ya, bagi kan aktivitas yang tinggi kan. Kalau kita berbicara misalnya kedokteran nuklir ya berarti kita menginjeksikan radiofarmaka ke tubuh. Nah, ini kan juga perlu perlu perhitungan terlebih dahulu. Ya, jadi di sini dikarenakan sifat
dari materialnya itu sendiri location ini menjadi sangat penting, ya. Ya. Bapak suaranya ngelak, Pak. Ya, gimana? Jadi halo, kayak slow motion gitu, Pak. Pak suaranya. Dengan seperti itu juga. Mohon maaf Pak, suaranya kayak slow motion ya Pak. Wah, ini saya nggak tahu kalau kasusnya seperti itu ya. Mohon maaf Pak, suaranya kayak slow motion ya Pak. Atau sudah lancar? Tes, halo. Masih Pak. Oke, saya lanjutkan saya kalau begitu ya. Pak, nggak apa-apa, lanjut dulu aja. Nggak tahu, mungkin koneksi saya nggak tahu ya. Koneksi yang di tempat saya sebenarnya lancar aja ya ini ya. Uploadnya sekian. Oke, saya lanjut aja ya. Ya, nah selain karena kita berhadapan dengan material yang berbahaya, ada lagi satu hal yang yang berhadapan dengan sistem yang ukurannya itu besar, sehingga kalau kita melakukan eksperimen, maka peralatan yang dibutuhkan itu menjadi banyak, kemudian material yang digunakan itu sudah material yang bersifat radioaktif misalnya. Ini nanti ada hubungannya dengan perizinan dan ininya dan ya. Nah, sehingga kegiatan pemodelan dan komputasi ini menjadi salah satu alternatif yang lebih bisa dikatakan lebih murah ya dibandingkan dengan eksperimen. Tentunya nanti kita perlu melakukan apa? Perlu melakukan validasi dari komputasi yang kita lakukan dengan nanti dari proses validasi ini nanti kita akan bisa mengetahui apakah pemodelan dan komputasi yang kita lakukan ini sudah mendekati kondisi real atau belum. Ya. Nah, kalau ini sudah mendekati, maka kita bisa melakukan melanjutkan untuk perhitungan hal-hal lain yang sebenarnya ingin kita lakukan. Ya, jadi ada proses proses yang kita sebut VNV ya, verifikasi dan validasi terhadap model dan proses komputasi yang kita lakukan. Ya, seperti itu. Oke, nah kita lihat apa yang ada di luar sana, ya, di luar negeri gitu ya, maksudnya bahwa komputasi ini menjadi
bisa dikatakan menjadi tulang punggung perhitungan-perhitungan di bidang nuclear engineering, ya. Ini contohnya yang ada di Oak Ridge, ya, ORNL, ya, Oak Ridge National Laboratory. Mereka melakukan perhitungan couple Monte Carlo dengan apa namanya, dengan CFD, ya, dengan fluid flow, aliran fluida, untuk mensimulasikan SMR, Small Modular Reactor. Ya, ini merupakan apa namanya perhitungan yang sangat apa namanya sangat kompleks, ya, dan memerlukan resources komputer yang sangat sangat hebat, ya, sangat masif gitu, ya. Karena apa? Karena perhitungan neutronik Monte Carlo ini memerlukan resources yang apa namanya yang sangat besar, ya. Karena Monte Carlo ini kan berusaha untuk apa? Untuk mensimulasikan atau mencoba untuk menirukan gerakan dari partikel, dalam hal ini dari neutron, ya. Dilacak ininya historinya, gerakannya seperti apa, kemudian histori dari dari neutron itu dicatat. Nah, ini dikombinasikan dengan apa? Dengan fluid flow, ya, computational fluid dynamics. Ini yang merupakan apa namanya perhitungan yang sama-sama kompleksnya juga. Jadi dua hal yang kompleks ini digabungkan jadi satu, menjadi apa namanya perhitungan untuk neutronika di SMR, ya. Jadi ini membutuhkan apa namanya, membutuhkan sumber daya komputasi yang sangat sangat besar, ya. Kemudian ada lagi di sini, nah ini yang menarik. Ini superkomputer ini digunakan untuk mensimulasikan ledakan nuklir. Ya, ini di Amerika, ya, mereka membangun superkomputer, kemudian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana sih pengaruh dari ledakan senjata nuklir. Ya, tapi mereka tidak lagi menggunakan apa namanya uji coba nuklir secara langsung, ya, baik itu yang underground, ya, yang di bawah tanah maupun yang di atas permukaan, ya, karena itu sudah sudah di ban, ya, sudah tidak lagi diperbolehkan karena efeknya yang merusak, ya. Nah, apa yang dilakukan? Mereka melakukannya dengan simulasi komputer. Ya, ini juga membutuhkan resources komputer yang sangat luar biasa. Nah, tentunya kalau di tempat kita di Indonesia kita tidak melakukan perhitungan-perhitungan semacam ini, ya, karena kita terikat dengan apa namanya NPT, ya, Non Proliferation Treaty, sehingga kita tidak mengarah ke pengembangan senjata nuklir, ya. Oke. Nah, ini untuk yang ke depan, ya, pengembangan ke masa depan, kita mengetahui bahwa energi nuklir ini lebih potensial jika menggunakan fusi nuklir, ya, bukan fisi yang sekarang sedang berkembang, ya, tapi fusi. Tapi fusi itu sendiri merupakan fenomena yang sangat kompleks, ya. Fenomena fisisnya ini jauh lebih lebih kompleks dibandingkan dengan proses fisi nuklir yang ada di reaktor yang sekarang ada di dunia, ya. Jadi untuk pengembangannya ke sana ini juga memerlukan memerlukan perhitungan-perhitungan yang sangat sangat demanding, gitu, ya. Dan kalau Anda perhatikan di artikel tersebut, ini digunakan superkomputer, kemudian dilengkapi juga dengan artificial intelligence, ya, atau kecerdasan buatan untuk mengatasi atau melakukan perhitungan yang terkait dengan reaktor fusi, ya. Nah, hal lain mungkin yang bisa kita lihat, misalnya ini di bidang fisika medis, ya.
Ini adalah contoh simulasi menggunakan Monte Carlo untuk terapi menggunakan proton ya. Jadi di gambar yang sebelah kanan itu Anda bisa melihat bisa melihat peralatan ininya, beam-nya atau sumber dari proton ya. Tentunya dipercepat ya, diakselerasi menggunakan akselerator karena proton ini kan partikel bermuatan sehingga bisa dipercepat sehingga energinya menjadi energi tinggi. Nah, kemudian proton yang sudah berenergi tinggi itu kemudian ditembakkan gitu kalau di sini di kepala. Karena mungkin ini targetnya adalah tumor otak mungkin ya. Dan dari dari pancaran proton yang masuk ke kepala tersebut nanti bisa diperhitungkan dosis radiasinya. Ya. Nah, ini perhitungannya ini kan merupakan perhitungan yang yang kompleks ya. Kalau Anda lihat terutama yang di sebelah kanan ini kan model kepalanya ini model kepala yang realistis ya. Jadi bukan seperti model katakanlah bentuk lingkaran kemudian atau bentuk elipsoid gitu ya. Tapi ini bentuk model kepala orang gitu ya. Ada ada jaringan tulangnya, ada jaringan otak dan lain-lain di situ. Nah, tentunya interaksi radiasi dengan materi yang ada di dalam kepala ini yang tentunya akan cukup kompleks ya. Nah, ini bisa dilakukan simulasi terlebih dahulu ya sebelum dilakukan terapi yang sesungguhnya. Jadi ini kegiatannya adalah untuk untuk perencanaan ya, untuk planning dari pelaksanaan radioterapi. Ini juga pemodelan dan perhitungan untuk pakaian proteksi radiasi ya. Jadi seperti seperti apron itu ya, yang dimaksudkan untuk menahan sinar X maupun sinar gamma ya. Nah, ini dilakukan perhitungan terlebih dahulu untuk menentukan distribusi dosis pada alat pelindung tersebut ya. Oke. Nah, kalau yang masih terkait dengan bidang nuklir, tapi mungkin tidak benar-benar berhubungan dengan dengan interaksi radiasinya, misalnya adalah yang terkait dengan fluida, ya. Ini contoh adalah penerapan perhitungan CFD, ya, Computational Fluid Dynamics, ya. Di bidang reaktor nuklir. Di sebelah kiri Anda bisa melihat pencampuran antara dua fluida. Ya, jadi ada fluida yang bening itu yang berasal dari kiri ya, masuk dari sebelah kiri, kemudian fluida yang kedua itu yang warnanya pink gitu ya, dimasukkan dari atas, kemudian ini dicampurkan. Nah, ini dilihat bagaimana proses pencampurannya itu berlangsung ya. Jadi yang di foto sebelah atas itu adalah proses eksperimennya. Nah, yang di sebelah bawah ini perhitungan komputasinya, ya. Bagaimana dua fluida dengan suhu yang berbeda tersebut dimodelkan, kemudian bisa dilihat distribusi suhu pada dua fluida tersebut. Ya. Nah, ini bisa bisa dibandingkan antara perhitungan dengan eksperimen. Jadi kalau kita melihat ini sepertinya mirip ya antara yang atas dengan bawah itu ya. Jadi yang warna biru itu adalah suhunya rendah, itu kan berarti yang fluida yang bening itu ya. Sementara yang di bawah warnanya merah itu kan berarti suhu fluidanya itu
lebih tinggi, ya, itu adalah fluida yang warnanya pink yang berasal dari atas. Ya. Nah, ini nanti digunakan untuk apa nih? Kalau di reaktor nuklir ini misalnya ini untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana pencampuran antara fluida pada sambungan ECCS, ya, Emergency Core Cooling System, ya. Seperti itu. Nah, sebelah kanan ini gambar yang hampir serupa juga. Ini perhitungannya yang dilakukan pada satu vessel, ya, satu bejana reaktor, ya, di mana di situ ada ada patahan, ya, ini ya. Kemudian patahannya ini berada di bagian yang sebelah suhunya dingin, itu yang warnanya biru, ya. Kemudian dari situ ini bisa dilihat bagaimana pola aliran dari dari pendingin itu akan keluar menuju ke patahan tersebut. Ya. Oke. Nah, contoh perhitungan yang lain ini adalah perhitungan terkait dengan ini juga, dengan fluida juga, ya. Kalau misalkan katakanlah terjadi kecelakaan yang kita sebut sebagai LOCA, ya, loss of coolant accident. Jadi ada pipa reaktor yang kemudian patah, ya. Nah, patahan dari pipa tersebut akan menyebabkan fluida yang berada di dalam reaktor itu akan keluar, ya, keluar dari pipa, bocor gitu kan. Nah, kalau bocor ini akan menyebabkan apa? Menyebabkan penambahan uap ke dalam pengungkung reaktor, ya, karena tadinya pendingin tersebut berada pada tekanan tinggi, suhu tinggi, kemudian bocor, ya, bocornya ke tekanan lingkungan, ya. Jadi fluida itu tadinya berada pada fase cair, itu langsung mengalami flashing, berubah menjadi fase gas, ya. Nah, dari fenomena ini apa yang ingin dihitung misalnya? Ya, yang ingin dihitung adalah ininya, bagaimana distribusi suhu di dalam pengungkungnya, ya. Jadi yang Anda bisa lihat yang sebelah kanan itu adalah simulasi, ya, bagaimana gerakan dari uap yang berasal dari fluida bocoran tadi, ya, itu kan bergerak ke atas gitu, kemudian karena tadi suhunya masih tinggi, ya, sehingga menyebabkan suhu di dalam containment atau di dalam pengungkung itu juga menjadi berubah, ya. Yang tadinya itu Anda bisa melihat suhunya kan sekitar suhu ruangan, ya, mestinya warnanya agak sekitar biru-biru gitu. Ya, sekarang naik, ya, ada yang sampai di atas 200 derajat Celcius, ya, seperti itu. Nah, fenomena-fenomena yang seperti ini kan adalah fenomena yang kompleks sifatnya, ya. Jadi kita tidak mungkin untuk melakukan perhitungannya secara secara manual, ya. Jadi kita harus melakukan komputasi. Apalagi yang jelas kita tidak mungkin membuat misalnya, ya, kasus yang bawah itu, ya, kita membuat reaktor, kemudian sengaja kita kita kondisikan dalam dibuat terjadi kecelakaan seperti itu, ya, pipanya sengaja dipatahkan, kemudian kita melakukan pengukuran gitu, suhunya di bagian atas itu berapa, ininya berapa, ya. Nah, seperti itu kan tidak mungkin kan, ya. Justru yang diinginkan itu adalah kita menghindari kondisi kecelakaan, ya. Nah, untuk melakukan perhitungannya ke arah sana, ya, maka kita perlu perlu melakukan perhitungan analisis keselamatan, ya. Analisis keselamatan itu dilakukan dengan melakukan perhitungan-perhitungan,
Ya, jadi untuk kegiatan pencegahan terhadap kondisi kecelakaan ini bisa dilakukan dengan analisis terhadap menggunakan komputasi. Ya, jadi ininya seperti itu. Dasarnya seperti itu. Ya, jadi intinya kita di dalam bidang nuclear engineering ini kita akan banyak memerlukan perhitungan-perhitungan, banyak melakukan komputasi karena sifat dari material yang kita hadapi itu sendiri sudah berbahaya, kemudian fenomena yang kita jumpai itu kebanyakan adalah fenomena-fenomena yang kompleks. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Masih putus-putus nggak ya suara saya? Sudah lancar, Pak. Oke, ya, makasih. Oke. Nah, sekarang ini kita lihat yang di luar sana ya. Tadi saya menyinggung yang Oak Ridge ya. Di video tadi yang di halaman depan itu tadi juga saya sudah menunjukkan ya. Itu ada perhitungan menggunakan superkomputer ya. Superkomputernya Titan ini kalau kita lihat di sini yang bagian tengah ini ya, Titan ini. Ini ada banyak sekali komputer yang dipasang secara paralel di situ untuk melakukan perhitungan full satu teras ya, satu core dari reaktor ya, yang di video itu seperti itu. Dan tadi orangnya menyebutkan untuk satu kali perhitungan itu dibutuhkan sekitar 40 menit untuk melakukan satu kali perhitungan ya. Padahal ini komputernya banyak sekali jumlahnya ya. Nah, di Oak Ridge sendiri ini sekarang sudah berkembang lebih lanjut ya, ada Summit ya. Kalau kita lihat speknya kira-kira seperti ini ya, ini Summit ini ada 4.608 nodes ya. Satu nodes itu katakanlah satu komputer itu ya. Kalau kita bayangkan seperti desktop atau laptop itu ya. Jadi ada 4.608 nodes. Di dalam satu node itu ada 2 prosesor ya. 2 CPU ya. Jadi totalnya ini ada 9.216 CPU total. Ya. Nah, kemudian satu CPU itu ada 22 core. Jadi total akan ada 202.752 core. Ya. Anda ingat misalnya di di komputer yang Intel sekarang ini, misalnya Intel i5 atau i7 itu kan bisa sampai 8 ya, 8 core gitu kan. Nah ini satu CPU-nya ini bisa sampai 22 core. Ya. Jadi totalnya untuk perangkat seperti itu ini sampai 202.000 core. Oke. RAM-nya sendiri untuk satu node-nya ada 512 GB ya. Jadi totalnya ada 2.359 terabyte RAM ya, memori. Kemudian GPU-nya ya, graphical processing unit ini ada 6 ya. Kemudian per node-nya itu memori untuk GPU-nya ya, ini ada 96 GB ya. Jadi total ya ini ada 27.648 GPU dengan 442 terabyte memori ya untuk anunya ya, untuk grafiknya. Ya, jadi Anda bisa perhatikan bagaimana powerful-nya sistem semacam ini. Ya. Nah, akan tapi untuk mengoperasikan peralatan seperti ini tentunya dibutuhkan daya, ya. Baik itu daya untuk mengoperasikan mengoperasikan komputernya maupun daya untuk mendinginkan. Nah, ini karena Anda bisa bayangkan sekian banyak komputer berjalan dengan secara bersamaan, tentunya nanti heat atau panas yang dibangkitkan ini kan juga besar, ini berarti harus didinginkan. Ya.
Nah, berapa besarnya daya? Daya yang diperlukan adalah 13 megawatt. Anda bisa bayangkan ini, ya. Daya listrik yang diperlukan untuk membangkitkan ini adalah 13 megawatt. Jadi kalau Anda misalkan ini ya, ini kan daya listriknya, ya. Jadi kalau misalkan reaktornya itu listriknya itu dipasok dari reaktor misalnya ya, reaktor nuklir. Kemudian efisiensi dari reaktor tersebut adalah sekitar 1/3 ya, atau 30%, ya, maka kita memerlukan apa? Reaktor nuklir yang dayanya sekitar 30-an megawatt. Ya. Jadi kita bisa membayangkan itu reaktor Kartini, reaktor Shiwabesi RSGGAS yang di Serpong itu kan dayanya kan 30 megawatt ya. Itu kalau misalkan itu bisa dikonversi menjadi listrik ya, maka satu reaktor itu hanya digunakan untuk mengoperasikan komputer semacam ini. Jadi kita bisa bisa bayangkan seberapa besar kebutuhan daya listrik yang diperlukan untuk mengoperasikan komputer ini ya. Nah, sekarang kita bandingkan. Nah, ini perbandingan aja lah ya, sederhana aja lah. Ini saya lihat di di toko komputer itu, toko online itu kayaknya laptop yang powerful itu ya untuk gaming ini. Itu adalah ini MSI GT76 Titan ya, DT10 SGS gitu ya. Ini kan kalau lihat speknya mantap juga gitu kan. Intel Core i9 ya. 10 core, RAM-nya 32 GB. GPU-nya memorinya 8 GB ya. Nah, anggap misalnya kita ingin melakukan perhitungan yang mirip seperti Summit tadi ya, dan kita menggunakan ini laptop ini ya. Kita pasang paralel gitu ya. Maka untuk menyamai Summit ini kita memerlukan berapa? 20.275 laptop. Ya. Dan laptop ini harganya satu per bijinya 85 juta, jadi kita membutuhkan dana 1,7 triliun ya untuk untuk menyamai Summit. Menyamainya masih dalam tanda petik ya. Jadi ini kan perhitungannya baru dalam perhitungan jumlah core-nya ya. Kalau dihitung dari ininya RAM dan GPU-nya kan belum sama gitu ya. Kita lihatnya hanya dari jumlah core-nya aja. Ya. Jadi memang kebutuhan ininya, resources-nya memang luar biasa. Ya. Untuk perhitungan-perhitungan yang benar-benar real gitu ya. Oke, itu gambarannya aja ya. Nah sekarang kita masuk ke mata kuliah kita. Apakah kita akan melakukan perhitungan seperti yang dilakukan di Oak Ridge? Ya. Inginnya seperti itu, ya, tapi tentu saja tidak memungkinkan. Ya, Anda bisa lihat sendiri tadi perbandingannya. Jadi kita akan mencoba melakukan perhitungan yang jauh lebih sederhana daripada yang dilakukan di luar sana. Ya. Kita mulai dari basic-nya. Nah, dari basic itu nanti kita atau Anda bisa kembangkan nanti untuk yang hal-hal yang lebih kompleks. Nanti dasarnya sebenarnya sama ya untuk perhitungan yang yang kompleks seperti yang tadi dilakukan di luar sana itu sebenarnya dasarnya itu sama, cuma nanti ada pengembangan lebih lanjut plus tentunya adalah
mereka mempunyai sumber daya komputasi yang jauh lebih besar daripada yang ada di tempat kita. Itu perbedaannya di situ. Tapi selama Anda belajar basicnya, Anda mengetahui dasar-dasar untuk melakukan perhitungan komputasinya, Anda tidak akan mengalami kesulitan untuk kemudian melakukan ekspansi ke sistem yang lebih kompleks, sistem yang lebih yang punyai resources yang lebih besar, ya seperti itu. Nah, jadi apa yang akan kita pelajari? Ya, oke, kita akan melihat overview algoritma dan pemrograman. Ya, Anda sudah belajar tentang tentang pemrograman ya di mata kuliah pemrograman komputer ya. Nah, di sini kita akan melakukan overview lagi ya, karena untuk mengingat ya, yang dulu sudah kalian pelajari. Ya. Kemudian kita akan melihat bagaimana penerapan problem syarat awal dan syarat batas untuk teknik nuklir. Ya. Jadi kita punya permasalahan syarat awal atau initial condition problem. Ya, ini merupakan problem-problem yang merupakan fungsi dari waktu. Ya, jadi kita memiliki nilai awal saja. Kita mengetahui nilai awalnya, kemudian kita ingin mengetahui bagaimana perubahan atau pergerakan dari variabel terikat yang kita cari nilainya ya terhadap variabel bebas. Variabel bebasnya apa? Yang di dalam hal ini seringkali adalah variabel waktu. Ya. Nah, kalau syarat batas ini berarti kita memiliki nilai-nilai yang sudah ditetapkan pada daerah batasnya atau pada boundary condition-nya itu sudah ditetapkan. Biasanya untuk yang syarat batas ini berhubungan dengan ruang. Ya. Nah, penerapannya kemana? Penerapannya ini bisa ke arah difusi neutron, ya, ke mekanisme perpindahan kalor, ke rantai peluruan, ke aktivasi neutron. Ya. Shielding juga, ya. Nanti arahnya akan ke sana. Ya. Nah, kemudian untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, maka kita perlu memilih metode yang tepat, ya, baik itu untuk permasalahan syarat batas maupun permasalahan syarat awal. Ya. Kita akan melihat misalnya penggunaan metode Runge-Kutta. Ya, Anda sudah belajar ini di metode numerik kan ya. Nah, sekarang kita coba terapkan di sini untuk solusi yang lebih lebih kompleks, yang lebih real, mendekati problem yang sebenarnya. Ya. Kemudian ada problem yang terkait dengan adaptive time stepping. Ya. Ini kalau misalnya kita menjumpai kondisi di mana delta T-nya itu kita variasikan. Ya. Mengapa seperti itu? Ya karena ada hal-hal tertentu. Misalnya pada pada saat waktu tertentu ternyata perubahan dari dari variabelnya itu sangat cepat, ya, sehingga kita memerlukan delta T ya, yang pendek. Tapi kemudian pada saat tertentu nanti perubahan variabelnya ini menjadi lambat. Nah, sehingga kita harus memperlebar nilai delta T-nya. Ya, jadi delta T dari dari perhitungan ini, misalnya pada delta T pada perhitungan menggunakan Runge-Kutta ini tidak fix. Ya. Seperti itu. Kemudian ada pendekatan beda hingga ini terutama untuk solusi yang terkait dengan syarat batas. Ya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya, oh ya, ini yang sampai di sini ini adalah yang sampai di ini ya, sampai dengan syarat batas, syarat awal ini sebelum UTS, ya, ini yang bagian saya. Nah, setelah UTS nanti Anda akan bertemu dengan Bu Sita.
materinya nanti akan terkait dengan pembangkitan bilangan acak atau random number generation, dan kemudian simulasi interaksi partikel, peluruan radioaktif, dan perisai radiasi. Jadi di sini akan lebih mengarah ke interaksi radiasi yang bersifat random. Kalau yang sebelum UTS ini sifatnya adalah deterministik. Ya, kita menyusun model matematika, ya, yang sifatnya ini dapat ditentukan, ya, makanya kita sebut sebagai deterministik. Ya. Nah, model matematika tersebut kemudian disusun program komputernya. Ya. Nah, kalau setelah UTS ini lebih mengarah ke stokastik, ya, sifatnya lebih ke ke fenomena yang bersifat acak atau random, ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian setelah ini, setelah Anda mengikuti perkuliahan ini, Anda diharapkan mampu ini CPMK-nya, ya, capaian pembelajarannya. Anda mampu untuk menerapkan teori dasar komputasi. Kemudian Anda mampu untuk merumuskan persamaan pembentuk atau governing equation permasalahan pada sistem rekayasa nuklir dan sistem fisika medis. Ya. Jadi di sini Anda nanti dituntut untuk menyusun persamaannya sendiri. Ya. Jadi problem-problem yang diberikan ini tidak langsung menyebutkan rumusnya seperti ini, itu tidak. Ya. Jadi hanya ada case-case saja, kasus-kasus saja. Nah, dari pengetahuan yang sudah Anda peroleh selama 5 semester lalu, ya, Anda diminta untuk menyusun persamaan matematisnya. Jadi di sini Anda melakukan proses modelingnya. Nah, dari proses modeling tersebut, Anda ya case-case yang akan Anda jumpai. Ya, jadi intinya di situ. Nah, kemudian setelah Anda menyusun dilakukan presentasi dan penulisan laporan ilmiah maupun presentasi ini juga menjadi komponen dalam penilaian. Jadi ini yang 5 poin penting di sini, ya, 5 perumusan governing equation atau mungkin modeling lah, ya. Yang kedua ini adalah modelingnya. Kemudian yang ketiga ini adalah coding, gitu, ya, penyusunan program. Dan yang 4 metode flipped learning, ya. Jadi ada kegiatan sebelum pertemuan daring, ada kegiatan selamat daring, ada kegiatan setelah daring. Ya. Pada pertemuan Anda kerjakan untuk mendapatkan gambaran tentang isi mata kuliah ini. Ya, tugasnya apa? Bisa saja tugas untuk membaca materi atau tugas menyimak video pembelajaran. Jadi ini sebelum kita bertemu di setiap tatap muka. Intinya tadi Anda sudah melakukan belajar terlebih dahulu sebelum pertemuan. Jadi pada saat pertemuan kita hanya akan bahas yang bagian-bagian yang penting saja. Ya. Kemudian aktivitas lain
ya, bisa berupa demonstrasi coding atau diskusi tugas. Nah, setelah ini, setelah pertemuan daring, maka ini maaf, typo ya. Ini setelah ya mestinya. Setelah pertemuan daring, maka akan ada tugas lanjutan ya yang berupa coding. Ya, codingnya ini untuk memahami bagaimana penerapan teori ke dalam bidang teknik nuklir. Ya. Kemudian nanti ini bisa dilakukan diskusi di forum dan penyusunan laporan tertulis maupun presentasi. Oke, kegiatannya seperti itu. Nah, untuk perkuliahan ini kita akan menggunakan Octave. Ya, saya yakin Anda sudah belajar C ya, C atau C++ ya, yang di mana di mata kuliah pemrograman komputer ya. Tapi di sini kita akan menggunakan Octave. Ya. Octave ini semacam clone dari MATLAB. Ya. Mengapa kita tidak menggunakan MATLAB? Ya, inginnya seperti itu. Ya, hanya saja MATLAB ini sebenarnya adalah program berbayar. Ya, dan sebenarnya kalau untuk mahasiswa ada ininya, ada diskonnya ya. Kalau Anda misalnya mau membayar itu. Akan tetapi kita akan menggunakan open source ya. Karena open source ini juga sifatnya free ya, bebas, gratis, Anda bisa mengunduhnya ya, tanpa harus bayar. Nah, Octave atau MATLAB ini mudah dipelajari. Ya, mengapa kita menggunakan ini? Karena ini mudah dipelajari dan sesuai untuk perhitungan saintifik ataupun engineering. Ya, secara sintaksis, secara tata bahasanya ini juga lebih ringkas ya dibandingkan dengan C atau C++ ya. Dan ininya ya codingnya atau pemrogramannya lebih straightforward gitu ya. Anda langsung masukkan data itu kan lebih mudah menggunakan ini Octave atau MATLAB ini. Ya. Dulu kita pernah menggunakan MATLAB ya, MATLAB-nya terhubung dengan itu yang ada di SDI ya. Tapi ternyata ada batasan jumlah penggunanya. Ya, tapi itu sudah lama, 2015-an lah kalau nggak salah itu kita menggunakan MATLAB. Ya. Jadi problemnya adalah jumlah pengguna maksimum itu dibatasi pada saat yang bersamaan. Ya. Jadi kadang ada yang ada yang tidak bisa mengerjakan secara langsung ya karena jumlah mahasiswanya banyak. Ya. Nah, oke. Jadi intinya kita akan menggunakan ini bahasa ini Octave ya. Kalau Anda mau mengunduh ya Anda bisa mengunduh dari link tersebut ya. Ini gambaran ininya ya, webnya ya seperti ini. Nah, kemudian media pembelajaran daringnya ya. Nah, di luar pertemuan daring ini semua materi ini bisa Anda akses di ELOC. Oke. Silakan Anda join. Course name-nya adalah ini ya, Komnuk 2021, Komnuk tanda hubung itu ya, dash 2021. Kemudian jika diminta enrollment key-nya Anda tuliskan ini ya, Komnuk, nuknya ada E-nya ya. Komnuk 2021. Ya. Jadi ini contohnya, sebentar, saya coba share ke sini. Ya. Oke, ini tampilan yang di ELOC ini sudah muncul belum ya di layar? Oke, ini tampilan mungkin yang bisa terlihat dari mahasiswa ya. Ini saya masuknya sebagai akun akun mahasiswa ya. Jadi ini ada bagian depannya ya seperti ini.
Nah, kemudian Anda perhatikan di sini ada apa namanya, ada bagian pengumuman, mungkin kalau ada pengumuman mungkin nanti bisa saya sampaikan. Kalau Anda misalnya membahas apa namanya hal-hal yang terkait dengan pembelajaran atau perkuliahan. Nah, kemudian di sini ada daftar kelompok ya. Jadi kalau apa namanya, kalau Anda di masing-masing ininya ya, mau berteman dengan siapa atau mau berkelompok dengan siapa. Oke. Nah, kelompok ini nanti akan berlaku sampai dengan akhir namanya, bisa Anda akses dari apa namanya, dari section yang ada di sini. Ya, yang ini belum saya aktifkan ya, ini biar tidak apa namanya mengganggu perkuliahan ini dulu ya. Jadi ke slide ini. Oke. Kemudian di apa namanya, beberapa ini nanti dapat diakses melalui Edpuzzle. Saya lupa. Mungkin di FRN mungkin. Ya. Jadi kalau misalnya belum ya, silakan Anda apa namanya mendaftar atau sign up ya ke Edpuzzle ini. Ya, silakan nanti Anda gabung dengan kode ini LIRLUZR. Ya. Jadi kodenya adalah seperti itu. Jadi nanti akan ada apa namanya beberapa tugas yang berupa video yang perlu Anda kerjakan pada Edpuzzle. Ya. Oke. Berikutnya, nah, saat pertemuan daring, oke, kita akan menggunakan Zoom ya, seperti ini. Jadi sampai dengan akhir, paling tidak ya, sampai UTS nanti kita masih akan menggunakan Zoom ya. Kita belum tahu setelah UTS apakah masih tetap akan online atau tidak ya. Tapi kalaupun apa namanya online, nah kita masih akan menggunakan Zoom. Nah, kemudian selama perkuliahan ya, tadi kan saya mengatakan kita akan menggunakan ini ya, menggunakan Octave ya. Tapi selama perkuliahan kita, terutama pada saat pertemuan daring, kita akan menggunakan Octave online. Jadi kalaupun misalnya ya Anda tidak apa namanya tidak mendownload ini dan tidak apa namanya tidak mengerjakan menggunakan ini juga tidak apa-apa ya. Anda bisa apa namanya bisa menggunakan Octave online ya. Jadi ini linknya ya, octave-online.net ya. Silahkan nanti Anda di sini sign up ya. Masuk, kemudian Anda gunakan akun email UGM. Kemudian kalau sudah berhasil masuk, nanti Anda, ini tampilannya ya, Anda perlu melakukan enroll atau bergabung dengan kelas komputasi nuklir ya. Jadi perintahnya adalah seperti ini, enroll terus apa namanya itu dalam kurung ya, tanda petik ya, UGM underscore TKN 3410 underscore 2021 ya, tanda petik kemudian kurung tutup ya, seperti ini. Jadi kalau kita
lihat di Octave Online. Ini ya, kalau kita masuk Octave Online, ya, nanti kita akan sampai ke sini. Ya, ini tampilannya, ini tampilan punya saya ya. Yang sebelah kiri ini adalah apa namanya nama-nama file yang kita buat gitu. Kemudian yang ini adalah apa namanya editornya, ya. Ada bagian atau window warna putih yang sebelah kiri ini adalah editornya gitu. Ya, seperti ini. Jadi kita bisa apa namanya bisa mengubah mengedit di bagian ini. Ya. Kemudian yang di sebelah apa namanya sebelah kanan ini command prompt-nya. Ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, Anda harus masukkan perintah itu tadi enroll, ya. Enroll seperti ini UGM TKN 3410 underscore 2021 seperti ini. Ya. Oke. Ini kalau Anda sudah masuk ya. Nah, nanti Anda bisa masukkan apa? Masukkan perintah-perintah perintah-perintahnya Octave itu di bagian ini. Kalau kita mau mengetik secara asal langsung ya, misalnya A sama dengan 5, kita bisa lihat di sini. B sama dengan 10 gitu ya. A dikalikan B, nah ini jadi kayak kalkulator ya. A kali B hasilnya adalah 50 ya, seperti itu. Atau misalnya kita mau menyusun matriks ya, 1 2 3 4. Kita punya matriks amannya adalah 1 2 3 4. B sama dengan 35 79. Ya, kita punya matriks ini. Kemudian kita mengalihkan matriks. Ya. Matriks A kali B kita dapatkan itu ya, 15 23 35 51. Ya, ini contoh apa? Oke. Oh ya, ini udah ada yang masuk nih, ya. Almansu, Bagas, Yaser, ya. Oke, jadi nanti ini yang akan kita apa namanya lakukan di sini ya untuk apa untuk Octave Online ini, ya. Selama tatap muka atau pertemuan daring, ya, kita menggunakan Octave Online. Oke, saya kembali ke slide. Ya. Kemudian apa lagi? Oke, rencana kegiatannya hari ini kita melakukan ini ya pendahuluan, kemudian apa namanya minggu depan kita masuk ke Octave-nya, ya. Jadi kita belajar tentang Octave. Dan tentunya sebelum pertemuan minggu depan Anda apa namanya sudah mempelajari materinya ya yang terkait dengan Octave ya, nanti di elok nanti ya, ada ininya, ada apa namanya? Ada informasinya. Oke. Kemudian pertemuan ketiga dan keempat ya, kita akan bahas tentang permasalahan syarat awal. Kemudian pertemuan kelima dan keenam kita akan bahas tentang permasalahan syarat batas ya, di mana ini kita akan menggunakan pendekatan beda hingga atau finite difference approximation. Ya. Kemudian minggu yang ketujuh ini adalah kegiatan monitoring dan evaluasi. Ya. Evaluasi dari apa namanya tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan. Ya. Kemudian ada UTS. Nah, setelah UTS nanti di sini ada ganti ke Bu Sita. Ya. Ini
pertemuan minggu 8 ini adalah terkait dengan permasalahan data banyak. Kemudian di sini ada proses monitoring dan evaluasi. Kemudian tentang proses random, ya. Dan terakhir ini terkait dengan permasalahan proteksi radiasi. Ya, saya nggak tahu ini mungkin yang di pertemuan ke-13 ini mungkin pindah atau gimana ya, nanti silakan Anda diskusikan nanti dengan Bu Sita ya, karena ini pas hari libur ya, tanggal merah ini 1 Juni 2021. Oke, ini gambaran rencana kegiatannya seperti itu. Kemudian komponen penilaian ya. Tugas komputasi ini adalah bobotnya 40% ya. Ini kalau di breakdown ya menjadi CPMK tadi kan, CPMK 1 2 3 ya. Ini persentasenya seperti ini. Kemudian UTS dan UAS ini bobotnya sama sebesar 25%. Kemudian yang terkait dengan pelaporan, ya, laporan dan presentasi, jadi yang terkait dengan penulisan laporan dan ini ya tadi yang verbal tadi ya, presentasinya ini bobotnya adalah 10%. Ya, seperti itu. Oke, kemudian konversi nilai akhir dari total tadi, Anda mendapatkan nilai A jika nilai totalnya di atas, atau bukan di atas ya, sama dengan 80 ke atas itu ya, lebih besar atau sama dengan 80, ini Anda mendapatkan A ya, dan seterusnya gitu ya. Nilai C Anda dapatkan mulai dari 50 ya, 50 ke atas sampai 53,75, kurang sedikit ya. Ini adalah C ya. Batas lulusnya ya, lulusnya kan di D ya. Ini adalah dinilai 40. Tapi biasanya ini jarang ya sampai di sini, kecuali kalau sama sekali tidak mengerjakan tugas gitu. Nah, biasanya nanti seringkali dapatnya di sekitar bawah ini. Tapi selama Anda mengerjakan tugas kemudian mengikuti UAS UTS, jarang Anda mendapatkan nilai D atau E. Ya. Oke, saya kira ini yang terakhir deh. Oh ya. Oke, begitu rencana pembelajaran yang akan kita lakukan selama 1 semester ke depan. Ya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Pak, pembelajarannya kenapa nggak pakai Microsoft Teams kemarin, Pak? Ya, kita mencoba menggunakan ini ya. Jadi kemarin itu ada yang kendala ya, kalau kalau mahasiswanya mungkin tidak terlalu banyak, tapi kalau mahasiswanya banyak sepertinya ada problem yang dengan koneksi, kemudian dengan ini dengan akses ke MS Teams-nya kayak gitu. Ya. Jadi semester ini kita coba menggunakan gabungan itu tadi, Zoom dengan Elo. Gitu hal maksud. Oke, baik Pak. Ya. Lebih mudah pakai MS Teams ya. Iya Pak. Kalau Elo kemarin agak bulat juga, tapi ya nggak apa-apa, dicoba aja dulu. Ya, ini namanya trial juga. Selalu mencoba. Oke, ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Karena ini komputasi nuklir, kira-kira bentuk UTS-nya coding atau mengerjakan soal ya, Pak? Ya, oke. Pada saat kuliah yang masih luring itu ya,
Kalau apa namanya yang bagian saya, kalau dulu kan saya tim teaching dengan Pak Munzo ya. Ini kan baru sekarang ini apa namanya tim teaching dengan Bu Sita karena Pak Munzo kan apa tidak mengajar di semester ini. Kalau dulu yang bagian saya ketika luring itu ujiannya apa namanya coding. Jadi coding di apa namanya di lab komputasi. Terus yang tahun lalu karena apa namanya perubahan ke daring itu ya, kan juga cuma 3 pertemuan ya yang tahun lalu itu ujiannya tertulis. Nah, tapi tahun ini nanti kita akan coba menggunakan coding ya. Jadi ujiannya nanti Anda akan menggunakan Octave online ya. Jadi langsung dari apa namanya saya berikan soal ya, kemudian Anda apa namanya Anda kerjakan langsung coding menggunakan Octave online. Jadi saya kan nanti juga bisa akses ke ini ya, ke bagian apa ke akun Anda gitu ya. Jadi nanti Anda tidak perlu apa submit, tidak perlu unggah ininya, unggah apa filenya, Anda cukup simpan nanti file ininya, file hasil coding Anda itu di akun Octave online punya Anda, nanti saya periksa langsung dari tempat saya kayak gitu. Begitu, Darren. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, tapi kalau untuk yang apa namanya, yang UAS nanti silakan tanya ke Bu Sita ya. Kayak yang saya katakan ini yang bagian saya ya. Nanti mungkin Bu Sita apa namanya bisa jadi berbeda gitu ya. Saya belum tahu persis kalau yang bagian beliau. Gitu ya. Baik Pak. Oke, ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan aja di sini ya. Ini sudah jam 8.20 ya. Ini sebagai apa pendahuluan ya, pemanasan. Nanti kita jumpa lagi baik secara apa namanya asinkron maupun sinkron ya. Nanti Anda bisa menghubungi saya. Misalnya ada hal-hal yang perlu disampaikan bisa lewat apa WA group ya, atau mungkin lewat WA group aja ya. Oke, begitu ya. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Anda semua. Ini sepertinya presensinya sudah sudah semua ya, ini sudah diisikan ya. Oke, terima kasih. Kita sampai jumpa lagi hari Senin, Selasa depan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Izin live ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan.